Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita masih dapat diberikan kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan umat manusia yang membawa zaman jahiliyah ke era penuh cahaya. Tiada lain yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Tamiang Hulu beserta Wakil Kepala Sekolah. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha. Dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Muhammad Ridwan yang telah mempercayakan saya sebagai protokol pada acara kegiatan ini. Baiklah, saya akan membacakan tertib acara seminar budaya positif SMP Negeri 3 Tamiang Hulu hari Senin 30 Januari 2023. Acara pertama yaitu pembukaan oleh saya sendiri, pembacaan doa oleh Bapak Muhammad Ridwan SPD, pembacaan surah Al-Mulk secara tahfiz yang akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Arif Aulia kelas 7, menyanyikan lagu Indonesia Raya, seluruh hadirin untuk berdiri. Kata-kata sambutan oleh Bapak Kepala SMP Negeri 3 Tamiang Hulu yaitu Bapak Ilyas SPD. Seminar budaya positif di sekolah yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Ridwan SPD. Baiklah, acara yang kedua yaitu pembacaan doa oleh Bapak Muhammad Ridwan SPD. Kepada Bapak Muhammad Ridwan SPD kami silakan. Terima kasih. Demi lancar dan sukses acara kita ini, baiklah kita berdoa semoga acara kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim bi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa anzilna min dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim ya rahman ya rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka salamatan fid dinina wad dunya wal akhirah wal 'afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fil 'ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma khawin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pembacaan surah Al-Mulk secara tahfiz yang akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Arif Aulia kelas 7. Kepada Ananda Muhammad Arif Aulia kelas 7 kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqas sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Summa arji'il basara karrataini yanqalibu ilaika basaru khasi'an wa huwa hasir. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lis-shayatin wa a'tadna lahum 'adhabas sa'ir. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya taqur takadu tamayyadu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khajanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna man nazzala min shay'in in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabi sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuqqa li ashabi sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asiru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bidatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Huwal ladzi ja'ala lakumul arda jalulan famshu fi manakibiha fakulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Amintum man fis samai ayyakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samai ayyursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadir. Wa laqad kazzaba alladziina min qablihim fakaifa kana nakir. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffaatin ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli shay'in basir. Amman hadzal ladzi wa jundun lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqahu bal lajju bi utwi wal qur. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Qul huwallazi ansa'akum wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi zara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsarun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirun mubin. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya raymana faman yujirul kafirin
ومن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتكم بماء معين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Seluruh hadirin untuk berdiri. Played by USB Drive. Pada hadirin dipersilakan duduk. Acara selanjutnya kata-kata sambutan oleh Bapak Kepala SMP Negeri 3 Tamiang Hulu, yaitu Bapak Ilyas SPD. Kepada Bapak Ilyas kami persilakan dan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita semua dalam ruangan ini masih diberikan kesempatan oleh Allah, masih diberikan kesehatan dan masih bersemangat semua nampaknya. Alhamdulillah. Dan ini adalah sesuatu yang memang harus kita syukuri. Salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan banyaknya kita bersahabat dapatlah nanti syafaat beliau di yaumil masyar. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah dan seluruh Dewan Guru, yang saya hormati Kepala Tata Usaha dan staf Tata Usaha, dan juga anak-anak kami sekalian yang kami sayangi, bahwa pada siang hari ini salah satu dari teman kita, salah satu dari guru-guru kalian, hari ini akan mengadakan seminar budaya positif. Seminar budaya positif. Jadi nantinya beliau ini akan menyampaikan segala sesuatu yang sudah beliau laksanakan
yang sudah beliau rencanakan yang untuk kita laksanakan bersama barangkali depan nanti. Yang mana kegiatan ini adalah bahagian daripada program yang sedang dijalani oleh Pak Ridwan. Jadi kalau sekarang Pak Ridwan ini masih berstatus sebagai calon CGP, ya, calon guru penggerak, yang insya Allah nanti sampai dengan bulan berapa kawan? Bulan 3, 6 bulan ya, 6 bulan ya, sudah berjalan sekitar 2 bulanan ke belakang. Jadi 4 bulan ke depan insya Allah beliau nanti akan berstatus sebagai guru penggerak. Di mana guru penggerak ini nantinya ada beberapa hak-hak yang bisa beliau dapatkan yang memang tidak didapatkan oleh guru biasa yang lainnya. Dan ini memang program daripada pemerintah. Pak Ridwan ini sudah mengikuti program guru penggerak ini sudah pada angkatan ke-7. Yang kelima sudah selesai beberapa waktu yang lalu. Ini program yang ke-7 dan program ini akan berlanjut terus. Dan ini diharapkan kepada teman-teman lain yang guru nantinya akan tergerak juga untuk masuk dalam program ini. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Dinas beberapa waktu yang lalu, bahwa pemerintah setiap kali meluncurkan suatu program tentu ada tujuannya. Di awal-awal program ini masih diserahkan kepada kita. Mau ikut, monggo, tidak ikut ya silahkan, penonton dulu. Cuma nanti ada penekanan dari pemerintah untuk bisa mencakup semua guru ini harus menjadi penggerak. Karena kalau sekarang saja ini, untuk menjadi kepala sekolah, ini salah satu syaratnya harus sebagai guru penggerak. Kalau dulunya mengikuti diklat, di masa-masa saya mengikuti diklat calon kepala sekolah. Lulus dari diklat itu dapat diangkat menjadi kepala sekolah. Untuk yang ke depan ini dari guru penggerak. Bahkan pengawas juga dari guru penggerak. Yang nanti barangkali program yang lebih lanjut daripada pemerintah, karena ini adalah hal positif untuk menggerakkan program-program pemerintah ini, boleh jadi nanti ada suatu ikatan. Bisa jadi seperti contoh di tahun 2005. Di bawah 2005 waktu itu masih banyak guru yang berstatus dari SPG ada, kemudian dari D2, dari D3 berhak untuk mengajar gitu. Kemudian 2005 diluncurkan program bahwa setiap guru harus berkualifikasi strata 1, S1. Diberi waktu 10 tahun waktu itu. Ya, waktu itu diberi kelonggaran. Padahal untuk dari D3 menuju S1-nya cukup 2 tahun saja, 4 semester sudah bisa menyandang gelar sarjana. Tapi diberi waktu sepanjang 10 tahun sampai dengan 2015. Begitu 2015, yang tidak berpredikat sarjana tidak berhak lagi untuk berdiri di depan kelas. Harus alih tempat menjadi tata usaha kah atau menjadi tenaga-tenaga yang lain. Jadi di awalnya pemerintah melepaskan dulu program ini, membebaskan kita mengikut atau tidak, kemudian ada penekanan. Nah, yang ini juga bakal seperti itu. Boleh jadi nanti penekanannya menjadi syarat. Kalau sekarang ini masih menjadi syarat sebagai untuk menjadi kepala sekolah ataupun menjadi pengawas. Boleh jadi yang ke depan untuk berhak berdiri di depan kelas itu harus guru penggerak. Atau bisa jadi penekanan yang lebih kerasnya lagi,
yang berhak menerima sertifikasi, tunjangan sertifikasi adalah guru penggerak. Nah, ini baru kelabakan kita semua nih. Kalau ini disyaratkan, ya. Jadi saran saya, inilah sama-sama kita. Di sini sudah ada Pak Ridwan yang sudah sebagai pelopor kita lah kalau di sini. Pak Ridwan sekarang nggak ada tempat sharingnya kalau di sekolah kita, kan nggak ada yang sama programnya. Beliau sharing ke tempat-tempat lain, saling berbagi sesama kelompoknya yang mengikuti program ini. Ke depan, kalau kita mengikuti program ini, kita sudah ada tempat bertanya ke Pak Ridwan. Ya. Sudah ada tempat bertanya, sudah bisa mencontoh seperti apa Pak Ridwan. Jadi sudah lebih mudah untuk yang ke depan. Jadi saya harapkan untuk guru-guru yang lain juga nantinya akan tergerak untuk mengikuti program ini. Ya, karena kita ke depan nggak tahu penekanan pemerintah itu seperti apa, nggak tahu. Nah, pada hari ini Pak Ridwan mengadakan seminar. Ini juga adalah salah satu diseminasi. Diseminasi ini adalah membagikan pengetahuan ke dalam lingkungan yang sesuai. Jadi kalau lingkungan sesuai, kalau kita lingkungan pendidikan masih dalam skup yang kecil, kita adalah satuan yang terkecilnya adalah sekolah. Maka dalam hal ini kita melibatkan juga siswa di sana, karena nantinya program ini juga tentu saja itu berujung pada siswa kita, pada kemajuan siswa kita dari perilaku dan tindakan dari guru. Bahwa di sini adalah membudayakan kegiatan-kegiatan yang positif. Apa yang sudah kita laksanakan yang ke depan yang positif? Banyak yang sudah kita laksanakan dan barangkali tidak kita sadari bahwasanya itu adalah hal positif. Dengan membuat aturan-aturan di sekolah berdasarkan kesepakatan bersama, ya, aturan di kelas, kemudian penegakan disiplin, kemudian memperhatikan lingkungan, termasuk juga nanti barangkali hal positif yang memang sudah kita lakukan adalah kita membiasakan anak kita untuk menghafal. Kita punya program hafalan. Ini sebagaimana yang kita lihat tadi sudah ditampilkan oleh anak kita, alhamdulillah sudah hafal surah Al-Mulk 30 ayat ya, dengan lancar sekali, alhamdulillah. Dan ini adalah hal positif, budaya positif. Kita barangkali untuk menghafalkan itu, kalau secara insentif barangkali sampai dengan 1 bulan, 2 bulan baru dapat kita tangkap. Tapi bagi anak-anak kita yang masih segar, daya tangkapnya masih, memorinya itu masih belum banyak terisi macam-macam, ini masih dengan mudah mereka bisa menghafalkan. Contoh sudah ditampilkan tadi. Dan mudah-mudahan yang seperti ini juga akan diikuti lagi nanti oleh teman-teman yang lain, tertular kepada teman-teman yang lain. Begitu juga dengan program yang sedang dijalankan oleh Pak Ridwan, mudah-mudahan juga tertular kepada kawan-kawan yang lain. Jadi marilah pada hari ini sama-sama kita ikuti, sama-sama kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Pak Ridwan, ya, untuk sama-sama nanti kalau memang ada program-program itu yang memang positif, baik, yuk sama-sama kita laksanakan, sama-sama kita dukung. Karena setiap program itu nggak akan mungkin bisa berjalan kalau memang dijalankan oleh satu orang saja. Kita organisasi, kita berkelompok, maka sama-sama harus kita laksanakan ini. Demikian barangkali penyampaian dari saya, sampaian dari saya. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik hingga akhirnya nanti. Dan terima kasih saya kepada Bapak Ridwan yang sudah memprogramkan kegiatan ini, yang sudah merancang dan melaksanakan kegiatan ini. Yang mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik untuk kemajuan kita bersama.
Lebih dari kurang saya mohon maaf. Bila kita walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya seminar budaya positif di sekolah yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Ridwan SPD. Kepada Bapak Muhammad Ridwan kami persilakan. Tes. Hadirin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala abdin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Yang saya hormati dan kami banggakan semua, yaitu Bapak Kepala Sekolah Seping yang didatangkan oleh Bapak Dinas SPD, Bapak dan Ibu Dewan Guru, Ibu KTU, Ibu Bendahara Sipin Negeri Hulu, beserta perangkatnya, dan anak-anak didik peserta didik yang kelas 7 dan kelas 9 yang masing-masing perwakilan sudah berada di ruangan ini. Sebelumnya bersama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita bisa diberi kesehatan, kesempatan bila dapat mengikuti kegiatan ini. Semoga lancar adanya, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya dengan saudara-saudara salam atas junjungan kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Semoga kita mendapat syafaat dan akhir, amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih sekali lagi atas waktu dan tempat yang sudah luar biasa disediakan oleh Sipin kita Hulu dan rekan-rekan semuanya yang sudah sama-sama berhadir di sini. Karena ini seminar yang saya buat hari ini, seyogianya itu sudah di awal sebenarnya di awal Januari kemarin sebenarnya. Ya cuman karena waktu ya, lalu ada situasi kondisi Bapak Kepala Sekolah DL ke Banda Aceh ya. Kegiatan GTK dengan perhitungan angka kredit ya gitu, jadi Bapak ada tim penilaian kredit kabupaten. Jadi hari inilah alhamdulillah rencana saya besok ya, kemarin besok, karena hari ini Pak Ahyar tidak hadir. Beliau permisi mohon gimana saya harus hadir, ada kebetulan yang nggak bisa menjadi hal dia gitu. Karena hari ini Pak, kalau besok kepala sekolah KKS berarti hari inilah adanya ya. Tidak apa-apa, alhamdulillah. Rekan-rekan semua hadir, alhamdulillah. Jadi kenapa saya buat seminar budaya masuk ke sekolah? Ya, ini merupakan aksi nyata dari kami sebagai CGP Angkatan 7 Kabupaten Aceh Tamiang dalam hal mendiseminasikan hasil yang sudah didapat ya dari kami modul 11 sampai dengan modul 14 ya. Kami pada hari ini kami masih dalam modul 1. Ya, modul 1 itu tentang filosofi kerja dewantara, nilai-nilai guru penggerak, visi misi guru penggerak, dan terakhir budaya positif. Ya, ada 1/4. Nah, jadi sebelum kita ini saya rasa masih ngantuk-ngantuk nih, kita lihat dulu ini ya. Kita lihat dulu video dulu. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। चल चल सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर।
चल चल कुछ करो ना। घर में जाके क्या खाऊंगा कैसी जाने बूंदे आई जाने कैसा दर्द लाई सामने क्या है ये तेरे दूर का है तू बता दे तुझको पार लेगा कौन होगा वो मसीहा तुझसे तू ढूंढता है वही है तू वही है तुझमें तेरा रास्ता है तुझमें तेरा है सहारा तू ही तुझको पार लेगा तू ही है तेरा किनारा तुझमें तेरा रास्ता है तुझमें तेरा है सहारा तू ही तुझको पार लेगा तू ही है तेरा किनारा Yes, oke. Nah, apa yang dapat kita ambil pelajaran dari video tadi? Apa itu kira-kira? Di sini. Apa kira-kira kita ambil pelajaran? Mampukah anak kecil tadi sendirian? Jadi dengan bekerja sama, dan di sini yang kita ambil nilai moral di situ adalah budaya positif yang ada sama si anak tadi. Orang lain acuh tak acuh, ya dia ada inisiatif itu, walaupun dia tenaganya nggak akan mungkin kuat dia sendirian gitu. Dia membangkitkan motivasi, itu membangkitkan motivasi. Ya. Jadi seperti itulah sebenarnya kita, ya. Apa yang dituntut motivasi intrinsik dari dalam diri kita. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita perhatikan lagi. Nah, ini selain Bapak Kiai Haji Watara, Bapak Pendidikan Republik Indonesia. Merdeka menurut Kiai Haji Watara atau hadirin. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, coba tadi lihat video yang tadi itu, apakah si tadi merdeka dia? Sudah merdeka dia. Ada yang nyuruh dia? Tidak ada. Nah, inilah wajah-wajah generasi emas kita yang di belakang itu. Nah, itulah yang bakal seperti itu. Mereka termotivasi diri sendiri, terbentuk diri sendiri dari awal sudah dari rumah, ya akhlaknya sudah dibentuk dari rumah. Nah, di sekolah itu tadi apa tugas guru tadi? Nah, tugas guru ada ini. Pendidik itu hanya menuntun tugasnya, menuntun sesuai kodrat alam sama kodrat zaman si siswa. Gitu. Didik. Kita tidak boleh memaksakan kehendak, tidak boleh. Ya, sama seperti petani.
Petani itu menuntun tumbuhnya padi, menuntun tumbuhnya jagung. Apakah petani bisa merubah padi jadi jagung? Tidak bisa. Tidak bisa merubah kodrat. Ya. Dia hanya menuntun tugasnya. Nah, Kiai Jawa juga mengajarkan cara berhitung pada cucunya dengan mengajak sebuah taman dan menanyakan berapa jumlah bunga yang berwarna merah, putih, biru. Apa artinya? Apa artinya itu? Kita sebagai pendidik banyak cara untuk Roma. Itu apa? Supaya siswa tadi termotivasi dengan berbagai hal, berbagai cara mendidik mereka dengan permainan, dengan mengajak mereka berdiskusi, berkelompok, bereksperimen, outdoor, keluar, ya seperti itu. Itulah cara-cara kita. Selanjutnya, saya ikuti juga yaitu ajas tangan siswa yang diluncurkan oleh Bapak Kahari juga Kiai Utara, yaitu bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Bahasa berhamba itu luar biasa maknanya. Artinya apa berhamba pada anak? Orientasi kita semua kepada si anak. Ya, kita semua student center ya, berpusat pada siswa. Ya, orientasi kita ke siswa semua. Kita tunjukkan kasih sayang kita sama anak. Itu masih berhamba pada anak. Oke. Nah, pertanyaan mati. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju? Ya. Setuju? Tidak, tidak setuju. Oke. Baik, tidak setuju ya. Hukuman dapat mendisiplinkan. Kenapa tidak setuju? Karena bisa terulang lagi kembali gitu ya. Bisa ulang lagi itu hukumannya. Itu lagi dibuatnya jerah, efek jerahnya. Nah, selanjutnya lagi pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju? Setuju ya, setuju itu ya. Jadi ada keuntungan sekolah. Satu, dengan apa? Membersihkan halaman sekolah. Ada keuntungan murid mendapat ilmu membaca ya, Bu Marinda, mendapat ilmu membaca ya, berliterasi mereka. Nah, selanjutnya yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju. Tidak setuju, kenapa tidak setuju? Karena apabila dia sudah diberi penghargaan, karena akan ada efek anak yang akan down, maksudnya akan apa ya Pak? Merasa anak yang tidak diberikan merasa rendah, karena dia tidak diberikan tadi jadi juara gitu. Oke, yang setuju? Bu Marina? Setuju. Kenapa setuju? Semangat, terus semangat. Oke. Bagus. Ya, memberi motivasi kepada yang lain. Oke, bagus. Nanti kita lihat apakah ini setuju atau setuju ya. Nanti kita lihat penghargaan. Menurut saya karena penghargaan itu adalah yang membuat anak yang diberi penghargaan itu nanti semakin besar kepala, bahkan nanti dia bisa membuat temannya itu membodohkan temannya gitu. Soalnya dia yang paling nomor satu. Oke ya, kita simpan jawaban Bung dengan materi. Oke, kita lanjut dulu ya. Terima kasih. Nah, selanjutnya perubahan pola kembali. Kita sama perhatikan ini kalau bisa dipraktek semuanya. Ada A dan B. Anda dan teman Anda. Coba cari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Misalkan saja gitu ya. Kita umpamakan gitu. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Genggam, nggak boleh terbuka. Buat sebuah kepala. Jadi tadi sudah kita tulis, kita masukkan kita genggam di kepala tangan saya, genggam sebuah tenaga. Sudah. Teman Anda yang B akan mencoba dengan semua tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa saja membujuk, mengancam bahkan ya, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan. Apa yang terjadi? Ya, kira-kira apa yang terjadi? Tangan terbuka. Oh, saya nggak mau ini rahasia saya dong. Masa rahasia saya mau saya buka-buka di kawan, nah, gitu ya.
Nah, itu apa artinya? Nah, apa artinya? Nah ini, siapa milik kontrol sebenarnya? Siapa sesungguhnya milik kontrol? Siapa? Siapa gue ini? Diri sendiri yang ada tangan ini. Kita kan kontrol. Usaha dapat kenapa banyak? Ini punya saya kok. Kamu suka-suka kamu nanya gitu. Itu kan aplikasi saya gitu ya. Siapa yang punya kontrol? Kita, saya sendiri gitu. Nah, stimulus respon ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya. Kalau teori kontrol kali itu, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Kalau yang stimulus respon tadi, perilaku guru itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya. Kalau teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, kalau stimulus respon itu respon rangsangan, langsung itu apa responnya itu, rangsangan yang diberikan, respon yang disampaikan gitu ya. Nah, jadi pada stimulus respon ini, mode berpikir menang kalah. Kalau teori kontrol, mode berpikir menang-menang, win-win solution namanya ya. Kita lihat lagi. Nah, di sini disiplin positif. Inilah inti daripada pembelajaran kita sebenarnya di budaya 1.4 ini ya. Di situ ada tadi ya teori kontrol atau teori Dr. William Glasser ya. Lalu model berpikir menang kalah ya, semua perilaku memiliki tujuan, teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Nah, di teori motivasi ini yang penting kita angkat di situ yaitu untuk menghindari tidak nyaman hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi kamu mencari aman saja gitu, supaya nggak kena hukuman, gitu ya. Biasanya orang yang motivasi perilaku yang menghindari hukuman itu apa akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, padahal mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka sendiri, ya. Dan motivasi ini bersifat eksternal, ya, itu tidak baik. Nah, selanjutnya yang kedua, motivasi tadi untuk mendapatkan imbalan. Kita melakukan sesuatu tadi mendapat imbalan. Apakah anak kerja tadi membuat sesuatu mendapat imbalan? Tidak. Tidak dapat imbalan. Ya? Nah, kalau kita buat seperti itu, kita melakukan sesuatu karena itu imbalan. Nah, berarti kita pamrih, ya, pamrih kita. Nah, jadi tidak ada bahasanya ikhlasnya, begitu sebenarnya ya. Jadi yang terbaik adalah di teori motivasi ketiga ya, yaitu untuk menghargai diri sendiri, ya, dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini bersifat internal. Nah, ini mulai kita bentuk pelan-pelan ya. Ini mulai sedikit-sedikit sudah mulai naik. Ya, nanti itu muncul nilai-nilai kebajikan universal. Nah, dari situ muncul nanti namanya keyakinan kelas. Sudah masuk keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Nah, gitu. Nah, pada 5 posisi kontrol nanti ini kan kita sama-sama kita lihat video lagi ya. Untuk 5 posisi kontrol guru ya, bagaimana cara guru untuk menyelesaikan masalah terhadap sesuatu masalah. Ada seperti ini. Jadi bukan hanya guru bimbingan konseling atau BK saja yang melakukannya, tapi kita sebagai guru juga kita mampu melakukannya untuk melakukan itu. Ya, ada namanya berbuat restitusi. Ya, melakukan segitiga restitusi. Nah, kita bahas selanjutnya. Oke. Nah, kita adalah budaya positif di sekolah. Budaya positif adalah disiplin. Salah satu budaya positif disiplin. Nah, mana kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Yang kecenderungan umum itu adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pada pencapaian suatu tujuan mulia. Ya. Jadi disiplin itu sepertinya disiplin itu gak nyaman gitu kita. Oh disiplin, ya siswa disiplin tidak nyaman pasti dia. Jadi bagaimana supaya disiplin itu nyaman? Nah, kita lanjut. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan
adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, bersifat umum dilakukan dari lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Itu teori kontrol Dr. William Glasser tadi ya, yang sudah kita angkat tadi. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, motivasi dari dalam dirinya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini merupakan buku dari disiplin dari Diane Gosson ya. Jadi ini salah satu tokoh-tokoh yang terkenal pada saat kami melaksanakan kegiatan CGP ya, dalam guru penggerak. Dr. William Glasser dan Diane Gosson. Diane Gosson ini merupakan pencipta buku yang itu tadi, segitiga restitusi. Nah, ya, dari situ lalu posisi kontrol seperti itu. Itu Diane Gosson. Selanjutnya lagi, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia kita kenallah dengan namanya profil pelajar Pancasila. Itulah yang akan kita. Sebenarnya nilai kebajikan itu sudah ada sama kita. Nilai profil pelajar Pancasila. Sebelum profil pelajar Pancasila pilih perkenal itu ada namanya PPK ya, pendidikan penguatan karakter gitu Pak ya. Nah di situ hampir sama, cuma ada penambahan sedikit ya. Cuma itu ada berapa poin, ada 5 poin, ini tambah 1 ada 6 poin di sini ya. Oke, di sini ada 6 ya. Untuk yang pertama untuk profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Dan yang kelima, bergotong royong atau kokreasi. Dan yang keenam, kreatif. Nah, kita masuk teori motivasi eksternal tadi ya. Ini tadi sudah kita buat. Motivasi eksternal tadi, yang kedua yang tetap eksternal, yang ketiga tadi ya untuk menghargai diri sendiri internal. Ini yang intrinsik tadi ya. Ini yang sebenarnya yang akan kita tuju ini untuk menghargai diri sendiri ya. Motivasi perilaku manusia itu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini tujuan disiplin positif ini. Nah, ini akan kita bahas sebenarnya. Apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, nanti akan kita lihat bahasa-bahasanya. Nah, ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi sendiri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kita sudah ada peraturan kelas. Kita sudah punya peraturan sekolah, gitu ya. Tapi, nah ini bahasanya kita ubah menjadi keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Nah, ini ada pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2 dari belakang? Kenapa Pak Agus pakai helm kalau pakai sepeda motor di polisi pasar? Kenapa Pak Agus harus pakai helm? Oke, helm untuk melindungi diri sendiri. Ada yang lain Pak Juk sebagai tambahan? Supaya tidak kena razia. Razia hukuman ya. Nah sekarang ini ada 2 maknanya. Satu untuk keamanan diri sendiri, satu untuk kena razia. Kira-kira yang internalnya yang mana? Yang intrinsik yang mana? Sama. Melindungi diri sendiri. Motivasi itulah ya.
aku pakai helm kan aku mau melindungi diriku sendiri supaya aku aman, begitu. Nah jadi bukan takut karena hukuman-hukuman dan lain-lain itu maksudnya. Nah itu merubah seperti itulah kita. Jadi kita berdosa itu bukan karena ada hukumannya, gitu. Tapi karena sudah sadar akan diri sendiri. Oh seperti ini ya rupanya ya. Oh kalau aku nanti pergi sekolah lapangan dan tahu menunggu di depan gerbang gitu. Kalau ada tahu lagi 7.45 harus sampai sekolah. Lapangan sampai 7.30 sampai aman diri kan. Nah seperti itu. Nah jadi coba munculkan dalam diri sendiri intrinsik ya. Nah kenapa kita harus memiliki peraturan harus datang tepat waktu dari satu sekolah kita harus tepat waktu ya. Karena kenapa kita harus tepat waktu? Bukan karena menghindari hukuman, karena apa? Saya butuh apa? Itu tadi aku piket. Saya piket hari ini ya, karena kewajiban aku sudah piket ya. Piket tadi harus berdatang. Nggak piket pun aku sudah datang supaya aku nanti bisa lebih awal datangnya. Ketika nanti ada datang guru, jam 7 pagi sudah belajar seperti itu ya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah itu tadi ya. Jadi lebih ke intrinsiknya. Nah, jadi dari peraturan kelas masuk ke keyakinan kelas. Lalu lagi ada namanya lingkungan positif. Nah sudah lingkungan positif, masuk jadi budaya positif. Contoh budaya positif. Kita alhamdulillah budaya salam sudah. Alhamdulillah sudah. Asal jumpa gurunya pasti salam. Dimana selalu salam alhamdulillah. Itu merupakan budaya positif. Ya, hafalan, kata alhamdulillah tadi, anak kita sudah hafal dia, walaupun nggak disuruh itu, tidak disuruh itu. Supaya saya telusuri dari SD dia sudah hafal itu, sudah hafal. Alhamdulillah, ya. Kita tadi hanya tinggal lancar seperti itu, ya. Alhamdulillah. Nah, itulah namanya kita butuh yang namanya ini budaya positif, ya. Next. Nah ini, mana yang merupakan keyakinan kelas? Nah ini namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas semua ini. Kesepakatan kelas yang pertama ini datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kita lihat ya, bagaimana cara buat keyakinan kelasnya. Ini kesepakatan kelas juga. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, kita lihat ini di tabel. Nah, ya. Peraturan kelasnya selalu kembalikan buku tempatnya. Keyakinan kelasnya tanggung jawab, simpel. Tanggung jawab. Semua bukan hanya di sini saja. Tanggung jawab itu semuanya, ya, semua tanggung jawab. Nah, dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Positif ya. Hadir di sekolah maksudnya sebelum pembelajaran mulai, berkomitmen. Menghormati orang sudah ada, berkomitmen. Ya. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan. Bullying gitu loh. Ada arahan ya, rencana aksi nasional untuk hak asasi manusia ya. Dilarang melakukan kasus bullying ya ataupun kekerasan lainnya gitu ya. Menggambar vandalisme, menggambar yang aneh-aneh itu juga sama. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, bersabar. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan, keamanan. Simpel, seperti itu aja buat keyakinan kelas. Cuma, tidak ini sudah ada penjabarannya. Nanti apa saya nggak usah tanggung jawab. Ini lagi mari keyakinan kelasnya. Seperti itu kita buat, ya. Oke, lanjut. Nah ini, tadi yang bilang corona tadi ya. Kenapa penghargaan itu menurut sebagai salah satu tidak baik? Ini ya. Pernah dia belum pada penghargaan. Penghargaannya angkatan kelima itu hanya 5. Kami si angkatan itu ada 8 sekarang. Penghargaan itu. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan usaha hubungan.
Satu lagi penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan material kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Salah satunya yang dibilang mengurangi tadi. Penghargaan itu kan seperti itu, ya, bukan hanya kok beda yang dikasih itu ya. Aku udah pada lebih ini, aku sudah berbuat ini. Memang tadi pertama untuk sebagai motivasi kawannya, gitu kan. Jadi terkait itu tadi untuk penghargaan ini bisa juga membuat sama kawannya jadi tidak enakan seperti itu, nah, menurunkan kualitas, ya. Nah, penghargaan tadi sebagai menghukum, ya, merusak hubungan. Nah, itu tadi penghargaan merusak hubungan, ya, itu salah satu juga. Yuk, nah ini ada sebuah makna, itu ada hukuman atau konsekuensi bahasanya. Di sini tindakan guru itu mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah, itu merupakan hukuman. Apa beda sama konsekuensi? Nah, menggantikan kertas tugas teman yang kena coret-coret. Ini kalau sudah coret-coret tugas teman, konsekuensinya apa? Ganti itu kertas teman. Konsekuensi bukan hukuman, ya. Tadi maknanya seperti itu ya maknanya, ya. Nah, lalu memiliki lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran pejok, masuk konsekuensi, ya. Betul. Nah, ada yang saya gagal, yaitu hukuman, ada yang sukses, disiplin, konsekuensi dan restitusi itu ujungnya. Kita lari nanti ke restitusi ini, ya. Kalau dia hukuman itu maknanya negatif, konsekuensi masih netral. Nah, restitusi ini yang maknanya positif, ya. Pada bedanya, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya, dengan panas-panas dia dihukum berdiri di bawah sinar matahari terjadi. Nah, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Nah, kalau kamu sudah coret itu, kamu harus ganti. Apa terjadinya? Mengganti kertas yang dicoretnya tadi. Nah, restitusi merupakan pilihan mana nanti dia? Nah, di sini nanti ada bahasa restitusi. Ada 3 nanti mana restitusi itu, ya. Nanti guru-guru yang membuat restitusi dengan murid bermasalah, nah, nanti akan kita pelajari di mana mata restitusinya, ya. Jadi tidak diungkap di sini untuk restitusinya di sini. Tapi restitusi merupakan pilihan. Pilihan tadi siswa tadi kepada siswa-siswa bagaimana cara mereka untuk membuat solusi apa yang mereka masalah yang mereka hadapi. Nah, seperti itu, ya. Nah, untuk yang hukuman tadi tidak nyaman untuk murid, ya. Untuk anak itu jangka waktu panjang, konsekuensinya tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Nah, restitusi tadi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Teringat terus mereka dengan apa yang sudah mereka perbuat. Nah, dengan restitusi tadi, gitu, ya. Nah, untuk hukuman, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensinya korban bisa diabaikan. Nah, restitusi tadi korban mendapatkan ganti, ya. Kalau hukuman tadi murid akan tersakiti, konsekuensinya dibuat tidak nyaman. Nah, kalau restitusi tadi murid atau siswa tadi mendapatkan penguatan, bukan penguatan dia melakukan hukuman tadi yang melakukan kesalahan, ya. Penguatan untuk apa? Berbuat, mencari solusi apa yang sudah dilakukannya. Nah, gitu. Mereka mencari solusi sendiri. Ada pilihan-pilihan yang akan diberikan oleh guru tadi, gitu. Oke, kita lanjut aja ini. Sahabat, ini ada bahasanya yang dulu tadi, ya. Peraturannya adalah titik-titiknya kamu harus. Nah, kalau konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah, kalau restitusi apa yang kamu yakini? Keyakinan pasti dia. Apa yang kamu yakini? Ada di situ nanti. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Itu dalam bentuk bahasa. Apa yang bisa kamu lakukan untuk melakukan berbagai ini? Ketika kamu terlambat, apa yang bisa kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat? Ya, dia harus meyakini dalam motivasinya diri bahwasanya dia harus terlambat. Apa yang harus lakukannya? Nah, itulah makna dari restitusi tadi. Dalam itu restitusi, ya. Oke, kita lanjut, ya. Maka ini Dayang Gosi merupakan seorang psikolog. Ini rata-rata tokoh-tokoh di sini adalah seorang psikolog semua. Jadi kita pun belajar kembali untuk psikolog, bagaimana cara kerja otak. Nah, itu pelajaran psikolog sebenarnya, ya. Jadi kita dirubah mindset kita lagi, ya. Cuci otak sebenarnya kita cuci otak dulu. Mengapa kamu jadi guru? Sebenarnya seperti itu ini, ya. Mengapa jadi guru? Kenapa pilihan menjadi guru? Ya. Apa sih guru itu? Seperti itu, ya.
Jadi inilah yang kita pelajari selama CGP ini. Nah, kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya ada 5. Yang pertama itu bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga itu penguasaan. Yang keempat itu kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Ya. Selanjutnya, nah ini sudah masuk ke posisi kontrol dulu. Untuk masuk ke posisi kontrol dulu kita lihat video sebentar. Sebentar aja videonya. Itu sudah pukul 12.47 ya. Nan, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab ya? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Jadi pengukuran itu salah. Ya bahasanya ada bahasanya. Nan! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Nan! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya udah bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak ada kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja.
Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Yes, oke. Nah, tadi ada 5 posisi kontrol guru. Ada guru penghukum, ada pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kira-kira di manakah posisi kita masing-masing? Dulu ya. Mungkin sebagai penghukum ada ya, penghukum. Atau memang nggak ada sama sekali, nggak ada di situ. Saya nggak sama-sama di situ, karena orangnya saya open, ada gitu ya. Ada seperti itu, ya. Saya harap tidak seperti itu ya. Jadi sebenarnya ada 5 posisi kontrol guru, ya. Di sini sebagai penghukum tadi seperti tadi, masuk tadi langsung terlambat, amen, langsung pilih. Berkali, yang lagi dia lima, biar kapok sekalian nanti. Bahasa itu penghukum. Nah, pembuat merasa bersalah, dia celah dulu, terus kayak gini, janganlah kamu ini, ya, buatlah ini, ya. Jadi nanti ibu yang dimarahin pas malah seperti itu merasa bersalah. Nah, yang ketiga sebagai teman, ayolah, lakukan demi saya demi ibu, gitu. Nah, sebagai pemantau itu sudah ada bahasa peraturan dan konsekuensi bahasa pemantau. Nah, sebenarnya kita guru harus sebagai posisi ini dia. Nah, di sinilah ada namanya tadi restitusi. Di mana restitusinya? Ayo, di mana restitusi dia tadi? Siswa tadi disuruh mencari solusi apa yang dia buat terlambat tadi, gitu kan? Bagaimana ini ya?
saya tidak akan malu. Nah, bagaimana cara kamu tidak malu? Saya akan mencoba. Siapa lagi ya? Siapa orang yang mau nyetel, yang mau mengingatkan ini? Seperti itu. Diajak seperti itu sebenarnya. Itulah mana posisi manajer. Jadi kita guru diharapkan mana posisi manajer. Kita menggunakan segitiga institusi, ya. Oke. Kemudian kalau yang membuat lapor hukum tadi, kamu tidak pernah, kejar itu. Dasar kamu malas, tidak pernah kamu datang pagi ya seperti itu. Nah, kalau membuat saya bersalah, bapak kecewa sama kamu. Nah, kalau sebagaimana, ayolah lakukan demi bapak. Nah, pemantau tadi, ya. Kamu akan mendapatkan stiker atau KCBC-nya, gitu ya. Nah, sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah? Siswa tadi digiring untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Tuh. Nah, ini segitiga institusi ini yang kita pelajari. Nah, di segitiga institusi ini ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas. Selanjutnya yang kedua, nah ini di bahasa menstabilkan identitas itu adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini kok. Nah, gitu ya. Jadi kita sampaikan itu soal siswa tadi. Nah, setelah itu baru menanyakan keyakinan. Nah, kira-kira keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Kamu dengan tidak pakai sepatu. Ya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa sih nanti ke depannya? Siapa sih teladan kamu? Nah, seperti itu. Nah, setelah itu baru maaf. Sebelumnya menstabilkan identitas dulu. Kemudian yang kedua baru validasi kebutuhan. Nah, kebutuhan dasar tadi ya. Kamu tentu punya alasan. Misalnya gini, si siswa ke sekolah pakai sendal. Nah, kita restitusi dia. Oh, bukan kamu kan satunya orang pernah bukan pakai sendal ke sekolah. Itu menstabilkan identitas dia. Lalu setiap orang pasti pernah melakukan itu. Nah, baru kita buat validasi kebutuhannya. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu memakai sendal di sekolah. Alasannya banyak ya, bisa saja sepatu saya basah, belum kering, kemarin lupa saya ngangkatnya, begitu, macam-macam alasannya. Nah, terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Gitu ya. Nanti saya akan coba ingatkan kakak saya supaya ketika nanti mau hujan beliau angkat ketika saya sedang bermain-main, misalnya seperti itu ya, sampai seperti itu. Lalu menanyakan keyakinan kelas, nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati di kelas dan sekolah juga. Ya, kamu ingin orang menjadi orang seperti apa ya? Jadi ada 3 untuk segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhannya, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ini pada saat menstabilkan identitas seperti ini bahasanya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu melihat dirimu terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu ya untuk menstabilkan identitas. Nah, pada validasi kebutuhan, ini guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, ya kan? Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, ya. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, itu masih validasi kebutuhan. Nah, terakhir, menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di sekolah atau di kelas? Nilai-nilai universal mana yang kita tersepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi seorang seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan ini, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, seperti itu ya. Nah, oke. Mungkin saya rasa cukup sekian dulu dari saya. Pukul 13.00. Iya. Jadi dari materi yang saya paparkan, kira-kira ada yang perlu ditanyakan?
Oke, saya rasa tidak ada. Tidak ada kira-kira. Oke, jika tidak ada, hilang. Demikian seminar budaya positif di SMP Negeri 3 Tanggulu sebagai hasil diseminasi saya CGP Angkatan 7. Saya Muhammad Ridwan dari SMP Negeri 3 Tanggulu Kabupaten Aceh Tamiang. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sekali lagi atas perhatian dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rangkaian demi rangkaian acara pada kegiatan seminar budaya positif di sekolah ini telah sama-sama kita lalui dengan hikmat. Saya sebagai protokol memohon maaf jika ada tutur kata saya yang salah dan kurang pada tepatnya. Akhirul kalam saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.